Operasi pencarian dan penyelamatan korban longsor di kawasan Tambang Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, langsung saja kita tanyakan kepada produser lapangan CNN Indonesia, Mita Handayani, yang saat ini sedang berada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku, Puntang. Selamat siang, Mita. Di belakang Anda tampak ada sejumlah aktivitas yang dilakukan. Bisa dijelaskan kepada kami apa kegiatan yang sedang berlangsung di sana? Ya, selamat siang, Maifri. Benar saat ini di Galian C atau Batu Alam yang berada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, saat ini sedang dilakukan pencarian untuk korban yang masih tertimbun di areal sini. Karena memang sampai saat ini sekitar 7 orang diperkirakan masih tertimbun di dalam. Jadi pada hari kejadian, di hari pertama, hari Jumat, itu ditemukan 14 korban meninggal dunia. Lalu ada 12 orang itu luka-luka yang sampai pagi ini masih ada satu korban luka-luka yang ada di rumah sakit. Lalu hari kemarin, hari kedua pencarian, ini ditemukan 3 korban meninggal dunia. Dan hari ini baru saja ditemukan 1 korban meninggal dunia. Seperti itu. Jadi sampai dengan hari ini berdasarkan laporan dari warga yang kehilangan keluarganya yang biasa bekerja di daerah sini, ini ada 7 orang yang belum ditemukan dan sampai saat ini masih dalam pencarian. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini di samping saya sudah ada Letkol Yusron. Ini adalah Ketua Regu Pencarian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, ini kan masih dilakukan pencarian dan untuk saat ini kurang lebih masih ada 7 yang tertimbun seperti itu. Ini untuk proses pencariannya sendiri ada kendala tidak, Pak? Baik, untuk proses pencarian kita juga tentunya yang pertama, Mbak, itu harus memperhatikan faktor keamanan. Tadi sebelum kita bekerja, kita juga laksanakan pengecekan baik itu personil maupun material, kesiapan alat kerja dan sebagainya. Dan kebetulan pada pagi hari ini juga tadi ada inspektur tambang yang meninjau secara langsung terkait dengan asesmen dan juga kelayakan untuk melaksanakan pencarian. Sehingga beliau menyampaikan bahwa untuk keamanannya ini juga perlu diperhatikan, keamanan pekerja sendiri dalam pencarian korban jenazah ini. Jadi untuk pencarian saat ini juga terkendala keamanan bagi para pencari ya, Pak ya. Pak, kalau misalnya ini pencarian sendiri ada beberapa titik atau di satu titik saja, Pak? Betul, untuk pencarian ini kita fokuskan saat ini itu ada di satu titik, utamanya sektor yang sebelah kiri atau sebelah barat, di mana batasnya itu ada batu besar itu, Mbak. Di situ itu dari penemuan kemarin 3 orang jenazah, saat ini ditemukan 1 lagi, itu posisinya berada di batu. Yeah. Nah, kurang lebih nanti kalau misalnya korbannya yang ditemukan 7 korban lagi, apakah akan ada di titik yang sama kurang lebih atau memang di titik yang lainnya? Betul, saat ini kita fokuskan dulu di satu titik. Informasi kemarin setiap kerja ini pasti kan berkelompok gitu. Tentunya kita fokuskan di situ dulu. Manakala ini sudah tidak ditemukan lagi, selanjutnya kita berpindah di sektor yang lain. Tentunya kita mencari ini ada dasar, ya, ada dasar baik itu dari pencarian anjing pelacak ataupun informasi dari para pekerja yang sudah bekerja di situ. Ini informasinya juga di belakang batu besar itu ada warga yang berlindung, karena batu yang ada di lapangan, yang ada batu besar yang ada di dekat tebing itu semula adalah sebagai perlindungan masyarakat atau pekerja. Ketika ada longsoran, batu ini pun juga bergeser karena akibat daripada longsoran dari tebing-tebing dari tanah dan batu yang ada. Baik, Pak, ini untuk pencarian masih terus berlanjut. Ya. Dari pukul 7 pagi ya, Pak ya? 7, ya. Ini apa yang menjadi kendala dalam pencarian saat ini, Pak? Kendala saat ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini perlu kita adalah safety, keamanan, karena mulai dari hari pertama itu di sektor kiri itu ada longsoran sejumlah 3 kali pada saat malam hari itu, hari Jumat malam. Selanjutnya kemarin pun pada hari Sabtu malam itu ada longsoran sejumlah 3 kali, dan tadi pagi itu ada 2 kali longsoran, utamanya di sektor sebelah kanan. Sehingga kita bekerja, kita fokuskan di sektor kiri, utamanya di
tumpukan atau di bawah batu yang besar. Itu kemungkinan ada korban jenazah yang tertimbun atau tertimpa daripada batu tersebut. Mungkin. Baik, Pak Yusron, terima kasih untuk Ya, informasi sama-sama. yang sudah diberikan kepada kami. Ya, itu Maifri, perbincangan saya dengan Letkol Yusron, ini Ketua Regu Pencarian dari longsor yang terjadi di Galian C atau galian batu alam yang ada di Cipanas, Cirebon, Jawa Barat. Maifri. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda yang pasti pencarian akan terus dilakukan. Selain melakukan fokusnya mencari dari para korban, selain itu juga tadi sempat disampaikan ya dari Ketua Regu bagaimana memastikan keselamatan dari tim SAR yang bertugas di sana. Termasuk diantara bagi keselamatan Anda dan juga tim yang bertugas di sana, selamat kembali melanjutkan tugas. Tapi kita lihat ini saat ini yang baru saja tadi disinggung ya, bagaimana kondisinya juga masih rapuh begitu, masih rentan akan terjadinya longsoran kembali. Kita coba saksikan tayangan yang masih berlangsung. Ini dia saya coba tampilkan dan perlihatkan kepada Anda kondisi terkini yang direkam oleh tim fotojurnalis CNN Indonesia langsung dari lokasi kejadian. Atau tepatnya saat ini ada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, di kawasan tambang Galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Itu tadi bisa terlihat bagaimana kondisi gunung ini, situasi terkini di sana yang berhasil direkam oleh tim CNN Indonesia yang tadi baru saja melaporkan pula perkembangan dari pencarian para korban di Galian C, Gunung Kuda. Memang seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Regu yang tadi diwawancarai oleh produser lapangan CNN Indonesia Mita Handayani, bahwa tidak hanya berfokus tentunya pada pencarian para korban yang diduga masih tertimbun dari longsor yang ada di kawasan tambang Galian C Gunung Kuda ini. Namun yang menjadi perhatian dari tim SAR adalah memastikan setiap anggota tim yang melakukan operasi ini juga dalam kondisi yang aman. Dan beginilah suasana terkini di mana kita masih saksikan aktivitas proses pencarian korban longsor masih terus berlangsung. Kita akan coba kembali terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mita Handayani. Baik Mita, tadi baru saja sama-sama ya kita saksikan bagaimana kemudian saat Mita ingin menutup laporan langsung terjadi aktivitas di gunung yang ada di belakang Anda. Gambarkan kondisinya saat ini, Mita. Ya betul sekali Maifri, tadi sempat terjadi longsoran. Longsoran inilah yang menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian daripada korban yang ditemukan. Jadi memang setelah tadi longsoran terjadi, ini untuk alat berat juga langsung mengamankan diri, langsung turun ke bawah. Karena memang biasanya akan ada longsor susulan dan ini juga sudah ada instruksi dari para petugas yang ada di lapangan untuk segera mundur. Jadi ini untuk para pekerja yang masih melakukan aktivitas pencarian itu diminta untuk segera mundur. Begitu juga dengan alat berat yang digunakan untuk melakukan pencarian para korban. Ini saat ini untuk alat berat sudah turun. Sebelumnya ada itu alat berat ada di atas untuk melakukan pencarian para korban, namun sekarang sudah turun ke bawah ke area yang dikira aman seperti itu. Dan ini untuk pencarian sendiri sepertinya akan dihentikan untuk sementara waktu sampai tim pengamanan ini melihat kondisi apakah masih dapat dilanjutkan atau apakah akan ada longsor susulan seperti itu, Maifri. Mita, tapi dari informasi yang Anda dapatkan begitu, berapa lama biasanya frekuensi terjadinya kembali longsor susulan
setidaknya dalam 1 hari biasanya. Apakah memang dipastikan pasti ada longsor susulan setiap harinya pasca kejadian besar yang terjadi beberapa waktu lalu? Ya, Maifri, untuk longsor susulan sendiri memang ini tidak dapat diprediksi berapa kali terjadi, namun informasi yang kami dapatkan di hari pertama pencarian saja itu ada 3 kali longsoran, lalu kemarin yang kami dapatkan informasinya untuk di hari kedua itu kurang lebih ada 9 kali longsoran. Dan untuk tadi sebelum proses penemuan jenazah yang pertama ditemukan di hari ini, di hari ketiga, itu memang ada longsoran-longsoran kecil, namun tadi ketika longsoran terjadi yang cukup besar mengakibatkan lapisan tanah dan juga batu cukup tebal seperti itu, ini untuk alat berat langsung diturunkan untuk menjaga keselamatan dari para pencari korban yang masih tertimbun di dalam. Jadi untuk tadi saja memang ada beberapa kali longsoran ini yang seperti yang disampaikan oleh Letkol Yusron, memang di sini juga ada dari tim pengamanan yang memantau bagaimana kondisi dari Gunung Kuda ini, bagaimana proses pengamanannya dalam petugas melakukan pencarian seperti itu. Jadi agar untuk keselamatan para pencari korban yang tertimbun juga dapat terselamatkan seperti itu, Mayfrey. Baik, terakhir Mita, berapa berarti artinya jumlah korban yang masih terus dalam pencarian kali ini? Mayfrey, mohon maaf, saya kurang mendengar tadi pertanyaan Anda, hanya sebagian kecil tadi di depan. Ini mengenai korban yang tertimbun di dalam seperti itu ya. Mayfrey, untuk sampai dengan saat ini korban yang tertimbun berdasarkan laporan dari masyarakat ada 7 orang, dan sampai saat ini belum ada laporan kembali dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya yang biasa bekerja di sini. Jadi sampai saat ini memang masih 7, namun petugas masih membuka posko laporan bagi anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya di daerah Gunung Kuda yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Mita Handayani. Dan tentu saja tadi kita sama-sama saksikan ada sejumlah momen yang terekam luar biasa oleh fotojurnalis Helmi Suryanegara dan juga Jerry Komara yang merupakan bagian dari tim CNN Indonesia melakukan tugas langsung di Kabupaten Cirebon. Lagi-lagi kami harap Anda juga memastikan kondisi keselamatan dan kesehatan Anda beserta petugas yang bekerja di sana. Selamat kembali melanjutkan tugas.